Lihat Pak itu. Benar, nggak lagi berdiri ini. Jangan hanya perasaan saja berdiri, nggak tahunya tidur. Mimpi namanya. Nah, maka dilihat betul tubuh ini lagi berdiri, tubuh ini lagi ruku, tidak sujud. Gitu. Didengarin betul dia baca Fatihah apa enggak. Gitu. Didengarin betul dia baca tasbih tasyahud apa tidak. Nah, kalau kita sudah mengatakan tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan kecuali dengan Allah, lalu kita berangkat, ya, berjalanlah kita. Yang tidak ada kemampuan kita untuk melaksanakan perintah, tidak ada kemampuan kita untuk meninggalkan larangan. Ya. Tidak mampu kita melaksanakan perintah, tak mampu pula kita meninggalkan larangan, melainkan dengan Allah. Melaksanakan perintah aktif, meninggalkan larangan pasif. Tidak bisa aktif dan tidak bisa pasif melainkan dengan Allah. Aktif itu gerak, pasif itu diam. Tidak bisa bergerak dan tidak bisa diam melainkan dengan Allah. Itu kita sebut sebelum kita berangkat atau ketika kita mendengar azan tadi. Nah, sekarang kita berangkat dari rumah ke masjid yang berjalan, ada kuasa berjalan. Yang jalan siapa? Lalu kita sholat, berdiri, tegak. Kita berdiri itu kena kemampuan kita berdiri. Kalau nggak sanggup berdiri kan nggak mungkin bisa berdiri. Nah, yang berdiri itu siapa? Kita mendengar azan, iqamat. Telinga kita mendengar pakai samanya Allah. Nah, yang mendengar itu siapa? Tadi sudah kita katakan la haula wala quwata illa billah. Merasa kitakah yang berdiri, merasa kitakah yang mendengar, merasa kitakah yang melihat, merasa kitakah yang punya ilmu sehingga kita bisa baca ini dan itu. Kalau itu milik kita, dari mana kita dapat? Pernahkah kita bikin supaya kita bisa punya kuasa? Enggak juga. Pernahkah kita bisa bikin supaya kita bisa mendengar? Enggak juga. Tiba-tiba itu semua sifat Allah yang kita kenal dengan sifat ma'ani. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Itu semua milik Allah. Nah, kalau kita sadar itu adalah milik Allah, kenapa ngaku milik kita? Sehingga merasa kitalah yang berdiri, kitalah yang baca ini dan itu. Ya, kita merasa kita yang sholat. Makanya menurut kajian ulama tasawuf, kalau kamu merasa kamu yang sholat, tidak sah salat. Bagaimana mungkin kamu mendirikan sholat sedangkan fasilitas yang kamu pakai itu milik aku, kata Allah. Nah, disinilah Bapak Ibu yang saya hormati, ya, perlunya kita untuk mengawali, menghilangkan diri terlebih dahulu. Ya. Menghilangkan diri itu bukan nyumput, bukan. Menghilangkan diri itu menghilangkan keakuan diri. Ngaku kita yang kuasa, ngaku kita yang tahu, ngaku kita yang berkehendak, ngaku kita yang melihat, mendengar. Nah, keakuan kita itulah dihilangkan dulu. Selagi kita masih merasa mengaku adanya kita, mengaku kita yang kuasa, mengaku kita yang melihat, mendengar, dan lain sebagainya itu, selama itu pula kita tidak akan mampu merasakan adanya Allah. Nah, makanya kita hilangkan dulu keakuan tadi. La hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun,
la qadirun, la muridun, la mutakallimun bil haq illallah. Tak ada yang hidup melainkan Allah, tak ada yang tahu melainkan Allah, tak ada yang kuasa melainkan Allah, tak ada yang kehendak melainkan Allah, tak ada yang melihat melainkan Allah, tak ada yang mendengar melainkan Allah, dan tak ada yang berkalam melainkan Allah. Nah, ini mesti diawali ketika kita sholat, mau melaksanakan ibadah sholat, hilangkan dulu keakuan kita, itu kita hilangkan dulu. Lalu kemudian di dalam sholat kita mengenal ada rukun sholat. Apa bedanya rukun dengan syarat? Kan ada rukun sholat, ada syarat sahnya sholat. Kalau rukun itu dia ada merupakan bagian daripada pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Ya. Jadi merupakan bagian daripada sholat itu sendiri, rukun. Tapi kalau syarat dia di luar. Syarat sah sholat itu suci dari hadas dan najis. Itu syarat sah. Itu syarat, bukan rukun. Syarat sah sholat itu masuk waktu. Nah, itu syarat, bukan rukun. Syarat sah sholat menutup aurat. Jadi di luar daripada pelaksanaan atau bagian daripada sholat itu sendiri. Tapi kalau rukun dia merupakan bagian-bagian dari pelaksanaan ibadah sholat itu sendiri. Pertama niat. Yang kedua berdiri betul. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, 9 duduk tahiyat akhir, 10 baca tahiyat, 11 sholawat atas Nabi, 12 salam yang pertama atau salam ke kanan, 13 tartib dan tumakninah. Nah, ini 13. Walaupun dalam fikih itu kan banyak pendapat, ada yang 13, ada yang mengatakan 17. Tapi saya lebih condong untuk meyakini yang 13 saja. Ada cukup 13 ini, karena yang lain sudah ya tercover di dalam bagian 13 ini. Nah, kenapa 13? Kok bisa 13? Apa hubungannya dengan diri kita? Kalau sholat ini sendiri sebenarnya untuk diri kita. Jadi kita sholat itu bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sholat kita ini. Mau sholat kita Allah nggak untung, nggak sholat kita juga Allah nggak rugi. Nah, jadi yang rugi dan untung itu ya diri kita inilah. Jadi kalau kita sholat untuk diri kita, kalau nggak sholat, kita zalimi diri kita sendiri. Jadi orang yang nggak mengerjakan sholat, itu sebenarnya menzalimi diri sendiri. Nah, karena kebutuhannya, kebutuhan diri kita. Maka sudah saya katakan, sholat, zikir, itu bukan kewajiban. Ya. Kenapa bukan kewajiban? Karena dia kebutuhan. Kebutuhan sama dengan makan. Makan itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Cuma bedanya kalau makan nasi itu kebutuhan jasmani, kalau sholat atau ibadah itu kebutuhan rohani. Sama-sama kebutuhan. Seperti kita mau makan juga, kalau hanya sekedar makan nasi aja sudah makan. Tapi kan nggak enak kita makan kalau hanya nasi. Tentu ada lauknya. Ya, kadang-kadang lauknya juga tidak cukup kalau enggak ada lalap-lalapannya, sehingga kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Ada minum susunya, ya. Jadi artinya yang bergizi, itu makanan tubuh, kebutuhan tubuh. Kita asup makanan tubuh itu yang bergizi sehingga tubuh kita menjadi kuat.
perkembangannya bagus. Nah, ubahnya seperti itu ya, rohani kita juga kepinginnya makanan yang bergizi, Pak. Jangan hanya sekedar sholat tukang tunggi gitu. Nggak tahu arahnya, harus bergizi ibadah kita itu. Artinya makanan itu tadi diberilah makanan yang bergizi. Kalau zikir tentu yang sempurna, sholat yang sempurna. Nah, mengapa rukun sholat itu disebut 13? Menurut pandangan ulama tasawuf, karena sendi besar pada diri kita ini ada 13. Ini untuk mudah mengingatkannya. Ada sendi besar pada diri kita, pada tubuh kita ini ada 13. Pertama tengkuk dari sini. Sendi besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki kanan, paha, lutut, kikil. Ya. 10. Yang sebelah kiri 3 pula. Ya, dari paha, kemudian lutut, dan kikil. Itu 13. Nah, itu menunjukkan ya, rukun 13 itu kenapa? Karena ada hubungannya dengan sendi besar pada diri kita sebanyak 13. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali dulu memahami sholat itu sendiri. Nah, kalau kita katakan kita yang melaksanakan sholat, padahal fasilitas yang kita pakai itu milik Allah, bagaimana mungkin kita mengatakan kita yang melakukan sholat? Makanya ada sebagian ulama mengatakan, kalau kamu merasa kamu yang sholat, tidak sah sholatmu itu. Nah, tidak sah di sini bukan tidak sah dalam pengertian fikih. Kalau pengertian fikih kan terpenuhi syarat dan rukun itu sudah sah. Sah di sini tidak tercapai tujuan. Apa sih tujuan sholat kita itu? Tujuan daripada sholat ini kan aqimis sholat al-zikri, 1. Mi'raj. Nah, tujuan sholat kan mi'raj. As-salah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya si al-mu'min. Si al-mu'min itu siapa? Si al-mu'min itu adalah ruh kita. Al-mu'min mi'ratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Di al-mu'min pertama itu menunjukkan ruh kita, al-mu'min kedua itu menunjukkan salah satu nama Allah. Jadi al-mu'min miratul mu'min itu artinya ruh kita itu cerminan daripada Allah. Ya. Nah, maka kita perlu menghilangkan tadi supaya tidak terasa kita yang sholat. Maka dalam kalimat yang singkat, walaupun perlu dipahami lebih dalam lagi, ya, ulama tasawuf mengatakan al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah itu ya satu itulah. Ya. Tapi ketika kita memahami yang disembah dan yang disembah itu satu seperti apa? Nah, kalau kita mengatakan misalnya ada buah, 1 biji buah mangga. Ini ada 1 biji buah mangga, 1 buah mangga. Itu kan omongan, ya. Supaya kita paham bahwa yang kita pegang itu buah mangga hanya sebiji, kan? Hanya 1. Tapi ketika kita melihat lebih jauh, 1 biji buah mangga ini sangat tergantung dengan pengetahuan kita sendiri, Pak. Kalau hanya pengetahuan kita di tingkat zahir, tingkat fikih, tingkat syariat, ya 1 biji buah mangga itulah. Karena itulah yang kita pahami, yang kita lihat. Tapi ketika kita memahaminya dari sudut pandang tasawuf, ya, 1 biji buah mangga itu bisa dilihat ada 3 bagian.
Ada bagian kulit, ada bagian isi, ada bagian rasa. Ya. Kulit tentu bukan isi bukan rasa. Tapi itu ada bagian kulit di luar itu. Ada bagian isi, ada bagian rasa. Nah, ketiganya nggak bisa dipisahkan. Tapi ketika kita melihat satu buah mangga, terbayang di kita, oh beda kulitnya, beda pula isinya, beda pula rasanya. Lain, ya. Tapi mereka merupakan satu kesatuan. Ketika kita beli buah mangga, ya, yang kita beli itu ya buah mangganya itu kulitnya, isinya. Kita tidak membeli rasa, enggak, karena rasa tidak ada jualan. Ya, enggak ada jualan rasa mangga. Ya. Yang kita beli adalah buah mangga. Tapi ketika kita mendapatkan satu biji buah mangga itu, udah ke situlah kita pilih mana kulit, mana isi, mana rasa. Kalau dalam konteks rukun agama, ya, Islam, iman, dan ihsan. Islam itu merupakan ibarat kulitnya, iman itu ibarat isinya, ihsan itu ibarat rasanya. Maka dia merupakan satu kesatuan. Tidak bisa ditinggalkan salah satu. Umpamanya begini, di depan rumah bapak itu ada pohon mangga lagi berbuah. Ya, lalu bapak ngomong, "Woi, saya nggak penting kulitnya ini, ya, yang penting rasanya. Buang semua kulitnya itu, biarin dia tergantung di situ. Busuk besok, ya, dibuang kulitnya. Jadi ada buah mangga di depan, nah, saya nggak perlu kulitnya, yang penting rasanya. Buang semua, busuk lah." Maka sering saya katakan tiga-tiganya nggak bisa ditinggal salah satu. Tinggal salah satu rusak yang lain. Maka kulit membungkus isi menyimpan rasa. Ya. Lalu bagaimana? Nah, kita pilih mana kulit, mana isi, mana rasa. Dalam kita beragama juga begitu. Ya. Mana zat, mana sifat. Ya. Kita pilih dulu mana zat, mana sifat. Nah, kalau begitu, salat itu adalah penyaksian zat kepada sifat. Nah, kita mesti paham dulu zat yang mana, sifat yang mana. Ada istilah zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau sudah ma'rifat nggak perlu salat lagi, salah besar. Cobalah, ada buah mangga nih. Yang penting bagi saya rasanya, nggak penting saya isinya. Nggak usah dimakan, rasakan saja, bisa kan? Ada buah mangga di depan kita, saya mau merasakan rasanya mangga. Nggak dimakan, nggak harus dimakan dulu, Pak, baru ada rasa. Yang kita makan itu isinya mangga atau dagingnya itu. Yang kita rasakan ya rasa mangga. Gitu. Begitu juga kalau doren yang kita makan ya lumutnya doren itu. Tapi yang kita rasakan rasa dorennya. Coba nggak usah dimakan dorennya, saya penting rasanya saja. Rasakan rasa doren. Kira-kira kenyang nggak makan doren? Ya enggak. Nah makanya nggak bisa, bahwa walaupun sudah ma'rifat tingkat tinggi, syariat nggak boleh ditinggalkan. Ya. Kenapa? Karena yang berbuat itu sifat. Ya makanya kita katakan kita ini melaksanakan syariat. Syariat siapa? Syariat Muhammad. Berilmulah kita ilmu ketuhanan tingkat tinggi. Kalau syariat tidak dilaksanakan, mungkin dia hamba Allah tapi bukan umat Muhammad. Karena syariat Muhammad tidak dilakukan. Nah kita ini mengaku hamba Allah dan umat Muhammad. Maka syariat dan hakikat mesti terbawa serta. Jadi maka sering saya katakan, belajar tasawuf bukan untuk meninggalkan syariat, bukan.
Belajar tasawuf itu menyempurnakan syariat. Ya. Kalau nggak pakai tasawuf, syariat sempurna, tapi isinya nggak ada. Gitu. Belajar tasawuf itu supaya syariatnya sempurna. Gitu. Bukan hanya sempurna pelaksanaannya, tapi ada isinya. Gitu. Jangan hanya bagus kulit, tetapi nggak punya isi. Kalau nggak ada isinya, dari mana ada? Belilah doren di pasar itu, misalnya. Yang kita masuk kulitnya, isinya, baru kita dapat rasanya. Tapi belilah doren mahal-mahal di pasar itu, ya sampai 100.000 satu biji misalnya, ya besar. Begitu sampai di rumah kita buka, anyep, nggak ada rasa. Rupanya doren sudah dimakan gajah, nggak ada rasa. Senang nggak? Menggerutu, Pak. Apa ini doren? Besar badannya, mahal harganya, nggak ada rasa, nggak puas. Kenapa? Karena Bapak nggak mendapatkan rasa doren yang sempurna. Nah, jadi jangan kita hanya terpaku bagus kulitnya tanpa kita ya memahami isi. Jadi jangan kita tinggalkan isinya. Jangan kita hanya memakai kulitnya. Kalau hanya kulit saja, Pak, yang kita lihat sempurna kulitnya. Lihat tuh di bambu kuning itu ada itu. Dorennya gede, Pak. Bagus. Tambuhnya bagus, duri-durinya bagus. Nggak ada ulat-ulatnya. Ya, murah. Paling berapa? 15.000. Tapi buka, kosong di dalam plastik, Pak. Itu bagus di luar, tapi nggak ada isi. Nah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa-rupamu dan tidak memandang hartamu, yang dipandang Allah itu hatimu. Rupa-rupa mana rupa? Kalau kita bawa ke salat tadi, fasih bacaannya, tumakninahnya lama, sempurnalah, itu bentuk, rupakan bentuk, hanya bentuk, bukan itu sentral penilaian. Ya. Itu perlu untuk mencapai tujuan. Allah juga tidak memandang hartamu. Oh, kita datang pakai mobil, oh kita berbaju jubah yang bagus, pakai surban. Enggak di sana penilaian. Ya. Itu juga kita lakukan untuk menyempurnakan isi. Nah, yang dipandang Allah itu hatimu itu tersambung nggak ke Allah gitu. Walaupun tunggang tunggik kita sholat, tapi hati tak tersambung sama Allah. Kadang-kadang tersambungnya hati kita kepada barang hilang. Mana barang hilang? Ya, ketemu dalam sholat. Ngobrol kita dengan iblis. Bagaimana mau khusyuk? Ada orang kalau khusyuk itu harus mengerti semua yang dibaca. Satu sisi ya bagus itu ya. Tapi bukan itu juga sentralnya. Walaupun kita tidak mengerti apa yang kita baca di dalam salat, tapi sempurna bacaannya, insya Allah tercapai tujuan. Ya. Tapi mengerti apa yang kita baca itu lebih baik kita. Tapi tidak jaminan mengerti kita apa yang kita baca akan terjadi khusyuk. Nah, karena khusyuk itu kalau hati ingat Allah, Pak. Aqimis sholata li zikri. Kau dirikan sholat untuk ingat aku. Nah, kalau hati kita ingat Allah, insya Allah khusyuk itu timbul, Pak. Maka nggak ada ilmu khusyuk tentang sholat. Yang ada itu ilmu tentang sholat. Kalau ilmu tentang sholatnya lengkap, sempurna, maka khusyuk akan datang sendiri. Nah, maka yang kita cari itu bagaimana supaya kita bisa memahami ilmu tentang sholat. Nah, pertama kita lihat rukun 13 ini. Di rukun 13 ini terbagi kepada 3 bagian.
Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Ya, kalau rukun qauli itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca, itu disebut dengan rukun qauli. Ya, misalnya kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca ayat, itu apa, ayat itu bukan rukun, Al-Fatihah jadi rukun. Kita baca tasahud itu rukun. Nah, mana yang rukun qauli? Rukun qauli itu pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga tahiyat, yang keempat sholawat, yang kelima salam ke kanan. Itu rukun, Pak. Jadi yang wajib itu salamnya ke kanan saja, yang ke kiri sunnah. Begitu juga Al-Fatihah itu wajib, baca ayat sunnah. Tapi jangan kita abaikan, walaupun itu sunnah, tapi tidak boleh kita abaikan, Pak. Sebab kadang-kadang sunat itu kita abaikan. Allah sunat, kalau dikerjakan dia dapat pahala, enggak dikerjakan dia enggak apa-apa, enggak berdosa. Kalau persepsi kita seperti itu, akibatnya kita meremehkan sunat. Ya, maka setelah selesai salam sholat, enggak, dia sunat-sunat enggak ada. Sunat mah itu kalau dikerjakan dia berpahala, kalau enggak ya enggak apa-apa. Di sinilah kadang-kadang kita menganggap sunat apa namanya, ya remeh begitu. Sekarang coba rubah paradigma itu. Pemikiran kita jangan diarahkan kalau dilaksanakan dapat pahala, enggak dilaksanakan enggak apa-apa. Ya. Pemahaman fikihnya boleh-boleh saja seperti itu. Ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tirkihi. Diberi pahala kalau mengerjakannya, tidak diberi dosa bagi yang meninggalkan. Itu sunat. Tapi coba dilihat dari segi bangunan. Nah, ya. Pokok bangunan itu 5. Fondasi, tiang, dinding, pintu, jendela, atap. Nah, itu kan ya sebuah bangunan. Fondasi harus kuat, tempat berdirinya tiang, kemudian tiangnya sendiri. Ya, makanya kalau orang bikin bangunan besar itu dindingnya belakangan, Pak. Tiangnya dulu ya dibangun. Tiang itu harus kuat, pakai cakar ayam. Ya. Nah, kemudian barulah dinding, barulah pintu jendela, barulah kemudian atapnya. Nah, kalau dalam rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi syahadat itu ibarat tempat berdirinya bangunan, fondasi. Maka di sini harus kuat. Syahadatnya harus paham betul itu, harus kuat. Bukan hanya sekedar hafal kalimatnya, ya, tapi mengerti betul apa itu syahadat, 2 kalimat syahadat itu. Nah, lalu kemudian sholat itu tiang. Imaduddin, tiang agama, ibarat tiang bangunan. Puasa, junnah, dinding. Ya. Lalu apa zakat? Zakat itu kan tazkiyah, bersih. Ya, pintu dan jendela, dengan adanya pintu dan jendela, maka sirkulasi udara itu lancar sehingga bersih. Ya. Itu zakat itu ibarat pintu dan jendelanya. Haji atapnya. Nah, kalau sudah sempurna ini, ada fondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada pintu jendela, ada atap, selesai bangunan. Tinggal kita maunya bagaimana? Sederhana, apa mau mewah, itu lain lagi cerita. Kalau hanya fondasi, Pak, ya. Di kampung-kampung itu bikin rumah, fondasinya itu cuman batu kali itulah, taruh di situ. Nggak pakai cakar-cakar ayam. Nah, itu sudah tempat berdiri bangunan. Tapi kan nggak kuat, datang gempa nanti roboh nanti. Nah, kita nggak mau seperti itu, pasti pakai cakar ayam. Nah, kan? Karena bangunannya akan kuat. Lalu kemudian tiang. Nah, tiang itu pakai bambu aja, tiang itu. Ya. Merasa cukupkah kita bangunan kita hanya sekedar bambu?
Ya, oh nggak cukup, harus pakai cakar ayam, karena dia akan gedong yang mewah. Nah, lain lagi ceritanya mahal itu Pak. Begitu juga dinding, dinding itu dibata sama geribik sudah dinding. Ya, kita nggak puas pakai geribik, pakai bata. Bata itu juga nggak puas, pakai plaster, pakai aci, itu juga nggak puas, harus pakai marmer. Nggak puas, pakai granit. Nah, granit itu bertingkat-tingkat pula itu. Itu sunat itu Pak. Jadi yang wajib itu pasang batanya, itu yang wajibnya. Plasternya, acinya, profilnya, catnya, apalagi granitnya, itu sunat itu. Mengapa wajib pasang batanya? Ya kan bagaimana nempelkan sunatnya kalau yang wajibnya belum tegak. Bata belum terpasang, bagaimana profilnya? Bagaimana plasternya? Jadi sunat itu nempel pada yang wajib Pak. Ini sunat-sunat melulu tapi wajib harus kerjakan. Sholat tarawihnya rajin, puasa kagak. Ya, sholat fardunya enggak, tarawihnya rajin. Gitu. Tarawih sunat, sama aja pakai kacamata rebek, tapi nggak celana. Jadi jangan diremehkan sunat. Semakin banyak sunatnya, semakin indah sebuah bangunan. Makanya kata Rasulullah SAW, silahkan Anda berbuat baik, serasa cukup jadi bekal di dalam surga. Silahkan Anda berbuat jahat, berbuat maksiat, serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Up to you. Terserah Anda. Pokoknya saya cukup syariat saja, ya itulah bangunan kamu, cukup pakai geribik aja, ya sudah. Kalau puas dengan itu. Ya. Tapi ada yang nggak puas Pak, nggak puas kalau aja dinding geribik, mesti pakai granit begitu. Granit nggak puas pula kalau hanya granit nomor tiga, ya mesti yang nomor istimewa nomor 1. Nah, jadi itu artinya itu tergantung bagaimana kitanya. Begitu ibadah kita. Kalau hanya cukup syariatnya saja, ya sudah silakan aja. Nah, tapi kan akan lebih ya kalau kita dalami lagi secara hakikat. Kemudian takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat, sholawat, salam ke kanan. Ini rukun qauli. Sedangkan rukun fi'li itu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat akhir. Ini disebut rukun fi'li. Dan rukun qalbi itu niat dan tertib. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ya. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli ucapan. Ya, ucapan ini tadi. Ya. Takbir, al-fatihah, tahiyat, sholawat, salam. Kemana takluknya rukun qauli ini? Dia harus ada takluk, Pak. Ya, kemana takluknya? Rukun qauli takluknya sama-sama sifat Allah yang bernama sama. Jadi rukun qauli itu harus takluk kepada sama. Bapak tadi sholat baca Fatihah enggak? Baca. Dari mana Bapak tahu baca Fatihah? Nah, karena didengar. Ya dah. Kalau nggak kedengaran, kapan kita baca Fatihahnya? Jadi artinya bacaan yang kita baca mesti didengar. Didengar oleh telinga kita, baik zahir maupun batin. Jadi kalau nggak kedengaran, ya nggak baca Fatihah. Nah, itu satu. Ya dah, itu namanya rukun qauli. Jadi rukun qauli yang diucapkan itu harus didengar. Ya. Nah untuk itu maka tidak boleh kita terlalu cepat Pak. Ya. Mentang-mentang sudah hafal begitu cepat sekali. Tarawih 20 cuma 7 menit. Nggak bisa Pak. Ya, dan sholat itu bermunajat kepada Allah. Ya. Nah makanya kita harus sempurnakan bacaan sesuai makharijul huruf. Mana panjang, mana pendeknya. Gitu ya.
Ya. Makanya saya berkatakan ketika baca Al-Fatihah sebaiknya tidak diwasol, tetapi diwaqaf di setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap ayat berhenti. Ya. Apa batal kalau diwasal? Enggak batal, tetap sah. Cuman maqam Al-Fatihahnya tidak sempurna. Karena kita baca Fatihah itu mesti dimaqamkan. Di mana maqam bismillah, di mana maqam alhamdulillahirabbil alamin, di mana maqam ar-rahmanir rahim, dan seterusnya lah. Jadi ada maqamnya masing-masing. Ya. Nah, makanya kita tidak boleh cepat-cepat. Nah, jadi dibaca sambil dirasakan. Bacaan didengar telinga, tapi di dalam kita merasakan. Ya, sama kata orang, baca Fatihah itu ibarat apa? Menjelajahi 7 lapis diri kita ini. Ya, mulai dari kulit, daging, urat, tulang, darah, sumsum. Itu menelusuri. Ya, baca Fatihah itu sampai menjelajahi 7 lapis diri kita. Maka tidak boleh kita cepat-cepat, harus lambat dirasakan. Kemudian yang berikutnya rukun fi'li. Rukun fi'li itu berdiri, ruku, yang tidak, sujud, duduk antara 2 sujud, dan tahiyat akhir. Tadi kita sholat berdiri dan ruku apa tidak? Nah, Bapak tadi ruku apa enggak? Ruku. Dari mana tahunya? Hah? Gerakan siapa? Oh, gerakan Bapak ya. Ada. Kok tahu Bapak lagi berdiri? Ya, Bapak tadi sholatnya berdiri atau duduk? Berdiri. Dari mana Bapak tahu berdiri? Nah, ini dirasakan. Apa merasa berdiri? Yang berdiri itu siapa? Bukan Bapak yang berdiri, bukan Allah yang berdiri, Pak. Kita berdiri, dari mana kita tahu berdiri? Karena kita lihat tubuh kita ini berdiri. Nah, makanya setiap gerakan fi'li itu harus dilihat. Dilihat tubuh kita lagi berdiri, dilihat tubuh kita lagi ruku, dilihat, gitu. Yang tidak. Jadi dilihat, Pak. Nah, maka sering kita kacau dalam salat itu. Kenapa? Enggak ketahuan. Ya, nah. Jadi baca Fatihah apa enggak ya? Karena enggak didengar. Ini enggak mendengar. Tadi salatnya 2 apa 3 ya? 2 apa 1 ya? Kenapa? Karena enggak kelihatan. Coba pakai itu, lihat. Berdiri badan kita, ruku badan kita, yang tidak badan kita ini. Lalu kemudian sujud badan kita ini kelihatan. Insya Allah nggak akan ragu, nggak Pak. Karena dia tahu kalau dia sudah berdiri, tahu dia kalau sudah ruku, gitu. Maka rukun fi'li takluknya kepada basar. Ya. Jadi rukun qauli takluknya kepada sama, rukun fi'li takluk kepada basar. Lihat Pak itu. Benar, enggak lagi berdiri ini. Jangan hanya perasaan saja berdiri, enggak taunya tidur. Mimpi namanya. Nah, maka dilihat betul tubuh ini lagi berdiri, tubuh ini lagi ruku, tidak sujud. Gitu. Didengarin betul dia baca Fatihah apa enggak. Gitu. Didengarin betul dia baca tasbih tasyahud apa tidak. Nah, namanya taluk. Jadi rukun 13 itu takluknya kepada sifat Allah itu tadi. Ya, kalau qauli takluknya kepada sama, kalau fi'li takluknya kepada basar. Kalau qalbi takluknya kemana? Ya. Takluknya kepada ilmu. Ya, tahu gitu. Nah, bagaimana kita berniat? Nah, kita lihat dulu niatnya. Benar nggak kita berniat di dalam sholat?
Nah, kan rukun pertama niat, yang kedua berdiri. Tadi Bapak sholat, berdiri dulu baru niat, apa niat dulu baru berdiri? Berdiri dulu baru niat. Dalam susunannya kenapa niat dulu baru berdiri? Nomor satu niat, yang kedua berdiri. Tapi pelaksanaannya berdiri dulu baru niat. Nah, kenapa bisa begitu? Karena berdiri itu hanya wajib bagi sholat fardu, bagi yang puasa berdiri. Tapi kalau salat sunnah, walaupun sanggup berdiri, tapi malas berdiri, duduk saja, sah salatnya. Itu kalau urusan berdiri. Jadi berdiri itu hanya diwajibkan bagi salat sunnah, bagi salat wajib, bagi siapa yang sanggup berdiri. Kalau nggak sanggup berdiri, boleh duduk. Oh, duduk nggak sanggup, tidur. Hanya kedipan mata saja atau isyarat saja. Nggak sanggup lagi berdiri, nggak sanggup duduk, nggak sanggup lagi tidur pun nggak sanggup lagi, malah nggak tahu lagi kalau sudah sholat. Ya sudah, disolatin aja. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu niat. Kalau niat wajib kepada semua sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah wajib. Tapi kalau berdiri hanya wajib bagi sholat fardu. Misalnya sudah selesai sholat fardu, kita mau sholat sunat ba'diyah maghrib, misalnya malas berdirinya, capek gitu ya. Udah duduk aja, sah. Cuman pahalanya separuh. Itu aja. Ya, nah, kalau berdiri dapat satu, kalau duduk dapat setengah. Nah, yang kedua, gitu ya, niat. Kalau niat ini artinya wajib bagi salat fardu maupun salat sunat. Ya, tapi dalam susunannya ya tetap niat terlebih dahulu. Sekarang kita lihat niat itu apa sih? Apa usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu niat? Bukan. Ya. Usolli fardal subhi raka'atain mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala atau adaan makmuman lillahi ta'ala. Niat itu bukan. Bukan, itu lapas niat. Ya. Mau diucapkan silakan, nggak diucapkan juga nggak apa-apa. Nggak wajib kalau itu. Ya, yang wajib itu niat. Ya, tapi nggak hadir hati ini kalau nggak pakai lapas itu, ya silakan saja. Boleh, talafuz niat namanya. Kita berdiri sebelum kita takbir usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ya silakan saja talafuz niat. Ya. Cuman kalau kita renungkan, kita pikirin, kita pahami, usolli sengaja aku salat subuh 2 rakaat. Yang salat itu kamu apa? 2 rakaat itu aku yang bikin, kata Allah. Oh, usah laporan sama aku lagi. Menghadap kiblat, ya sudah, memang aku yang nyuruh. Kita laporan sama Tuhan. Ajaku salat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Mulai kita laporan. Yang nyuruh kamu salat ya akulah. Yang bikin 3 rakaat itu akulah. Oh, usah kamu laporan sama aku lagi. Nah, kan, maka tergantung pemahaman kita. Kita pahamnya, ya kita yang sholat atau bukan. Makanya niat ini Bapak Ibu ya, di dalam hati. Qasdus syai' muqtaranan bi fi'li. Kesengajaan hati kita, di mana perbuatan itu langsung dilaksanakan. Disitulah niatnya. Ya. Jadi kita berniat itu dalam hati. Jadi bukan ucapan mulut. Nah, mau diucapkan boleh, nggak diucapkan juga nggak masalah. Yang penting kita tahu niatnya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di tingkat fikih rukun niat itu hanya 3. Ya. Rukun niat itu hanya 3. Qasad, ta'arad, dan ta'yin. Itu rukun niat.
Ada kesengajaan kita untuk melaksanakan. Ya, ada kesengajaan kita untuk melaksanakan itu. Itu rukun di tingkat fikih. Makanya niat itu sendiri berbarengan dengan perbuatannya. Perbuatan sholat mana? Mulai takbir sampai salam itu perbuatan. Jadi ketika kita memulai kena niat itu qasdu muqtaranan bifi'li, berbarengan dengan perbuatan sholat itu awalnya takbir. Maka niat itu terjadi ketika kita bertakbir, bukan sebelum dan bukan sesudah. Maka niat ini disebut dengan muqaranah niat. Itu ada 3, bahkan ada 4. Ada 4 disebut dengan muqaranah niat. Ya, niat itu ada 4 macam. Ada namanya disebut dengan muqaranah urfiyah. Ada disebut dengan ada urfiyah, ada bastiyah. Kalau urfiyah kita berniat sebelum takbir, berangkat dari rumah mau ke masjid, niatnya mau sholat, itu sudah niat, tetapi baru disebut urfiyah. Ya, jadi belum menjadi rukun di dalam sholat. Ada tujziyah. Tujziyah itu melampaui, berniat setelah takbir. Udah selesai takbir baru niat Allahu Akbar. Nah baru terlihat kita ini sholat maghrib kan. Dua-duanya tidak sah. Dua-dua ini bukan niat rukun. Ya, mana yang niat rukun? Niat rukun itu ada 2. Yang pertama disebut dengan bastiyah, yang kedua disebut kamaliyah. Nah, makanya muqaranah itu ada 4. Muqaranah urfiyah, muqaranah tujziyah, muqaranah bastiyah, dan muqaranah kamaliyah. Kalau muqaranah urfiyah berniat sebelum takbir. Kalau muqaranah tujziyah berniat setelah takbir. Dua-duanya bukan menjadi rukun. Yang ketiga muqaranah bastiyah. Kalau muqaranah bastiyah ini niatnya di saat takbir, apa di pangkal, di tengah, atau di ujung, terserah. Begitu Allahu Akbar selesai. Nah, jadi begitu bar selesai, mulai, maka niat itu antara alif Allah dengan roh akbar. Begitu kita ucap nah itu sudah mulai, itu terniat itu. Allahu Akbar selesai. Nah kan nggak panjang-panjang niat itu. Ya, kesengajaan kita. Udah tahu kita ini sholat, udah tahu maghrib 3 rakaat, udah tahu lah kita ini menghadap kiblat, dia sudah. Nggak perlu pula diterjemahkan. Nah yang lama itu kenapa? Apa yang dibaca usolli fardhu maghribi salasa rakaatin, yang dibaca sebelum takbir diterjemahkan ketika dia takbir, ya lama. Saya ambil contoh. Bapak tadi berangkat dari rumah, niatnya mau ke masjid untuk sholat kan? Apa Bapak ketika keluar dari rumah berdiri dulu di pintu, sengaja aku berangkat ke masjid, jalan kaki karena aku sholat? Ada nggak begitu? Nah, cuma terbetik aja di hati. Ya, kalau ada ketemu teman di jalan, mau kemana Pak? Ke masjid. Ngapain ke masjid? Mau sholat. Udah tahulah kita itu. Maka niat itu lintasan hati. Terlintas di hati kita apa tujuan? Sudah. Nggak perlu diterjemahkan sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikuti imam. Untung nggak disebut ke siapa nama imamnya. Jadi kita itu lintasan hati saja, makanya Allahu Akbar selesai. Cuman kadang-kadang kita ini takbirnya kurang sempurna. Kadang-kadang sambil berjalan ngoceh Allahu Akbar, itu sambil jalan ngoceh. Mestinya berhenti dulu kalau mau ngomong itu. Jangan lagi jalan ngoceh-ngoceh terus.
Ini enggak. Allahu Akbar. Jangan dulu disebut kalau betul. Nah, siapkan dulu. Nah, jadi empu jari menyentuh daun telinga sebelah bawah. Nah, udah siap semua, siap pikiran, siap hati, siap kita ngomong, gitu ya. Udah siap baru Allahu Akbar. Menyebut lafaz Allah 3 harkat 6 gerak jari. Allahu Akbar. Barnya sudah sedekat. Jadi jangan sambil jalan ngoceh Allahu Akbar. Lagi di jalan Allahu Akbar. Nah, berhenti dulu, siapkan dulu. Dah siap pikiran, siap hati kita, siap mulut kita, baru ngomong Allahu Akbar. Nah, itu satu, baik. Nah, jadi niat itu qasdus syai' muqtaranan bi fi'li. Kesengajaan hati kita. Apa sih sengaja kita ini? Salat. Salat apa? Tahulah kita salat maghrib. Tahulah kita salat tuh maghrib 3 rakaat. Tahulah kita menghadap kiblat. Kesengajaan itu loh. Jadi nggak mesti harus diterjemahkan musolli qadha maghribi. Ya, makanya kadang-kadang sampai berulang-ulang takbirnya itu. Kenapa? Belum tamat terjemahannya. Ada. Nggak penting begitu ya. Takbir aja yang bagus-bagus. Kenapa? Karena dalam hati itu hanya Allah. Nggak ada yang lain. Jangan dipenuhi dengan yang lain. Ya, tahulah kita itu. Siapa yang sholat, siapa yang berdiri, ngertilah kita itu. Itu yang harus kita bawa dalam sholat. Lalu kemudian Bapak Ibu, dalam rukun sholat, rukun niat, ya, di fikih qasad, ada kesengajaan, taharat, menentukan sholat apa kita ya. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, ada penentuan. Ya, qasad, taharat. Lalu tanya, kita ini sholatnya jamak, qasar, ya, atau ada, gitu. Nah ini jadi itu di fikih cuma sampai 3 ini saja. Qasad, taharat, ta'yin. Ada kesengajaan, paham kita sholatnya sholat zuhur, misalnya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Udah paham kita itu tujuan itu. Lalu kemudian ya kita juga tahu kalau sholat zuhur ini jamak misalnya, atau qasar misalnya, atau jamak qasar misalnya, nah, atau ada gitu ya. Itu yang ketiga. Tapi begitu kita masuk di alam tasawuf, nambah Pak. Maka rukun niat itu di kajian tasawuf 7, bukan 3 lagi. Nambahnya 4. Apa 4? Ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Ya, maka rukun niat di dalam kajian tasawuf itu 7. Qasad, taharat, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Ya. Kalau qasad, taharat, ta'yin tadi sudah jelaskan. Nah, ihram, mana ihram? Nah, begitu kita angkat tangan itu sudah diharamkan. Ya. Kalau pengertian zahirnya itu yang diharamkan apa? Perbuatan yang boleh kita lakukan sebelum takbir menjadi haram kita lakukan setelah kita mulai takbir. Makan minum sudah nggak boleh lagi, ngobrol sudah nggak boleh. Walaupun sebelum takbir itu boleh, tapi begitu kita ihram nggak boleh. Itu pandangan zahirnya. Pandang hakikatnya apa? Bukan perbuatan. Haram ngaku-ngaku kamu yang sholat. Nah, itu yang diihramkan. Diharamkan kamu ngaku kamu yang sholat. Jangan ngaku-ngaku kamu yang sholat, fasilitas itu punya aku, kata Allah. Nah, itu satu ihram. Begitu ihram, mi'raj. Allah mulai mi'raj. Apa itu mi'raj? Naik. Yang namanya naik tentu dari bawah ke atas. Ya. Kalau kita sudah berada di atas, tentu tidak lagi di bawah. Kalau masih di bawah, tanda nggak naik. Gitu. Jadi mi'raj itu naik.
Pertanyaannya, yang di bawah siapa, yang di atas siapa? Yang di bawah muhdas, yang di atas qadim. Di kalau mi'raj naik ke atas muhdas, naik ke qadim. Kalau sudah sampai ke atas, tinggal yang di bawah, tinggal muhdas. Makanya kalau kita merasa kita yang salat masih di bawah, belum naik. Mana? Kata Nabi, as-salat mi'raj. Mi'rajul mi'raj, naik dari bawah ke atas. Yang di bawah muhdas, yang di atas qadim. Begitu Allahu tinggal muhdas, kita ada pada qadim. Nah, lalu apa? Munajat. Dialog. Dia. Orang ketiga tunggal. Kata dia aku, katanya. Mulailah disitulah namanya dialog. Munajat. Ya. Jawab menjawab antara mudah, antara zat dan sifat. Allahu hak. Begitu bar tubadil. Apa itu tubadil? Berganti. Hilang muhdas, yang ada qadim. Maka di situ tidak lagi terasa kita yang sholat. Kalau masih terasa kita enggak naik, masih di bawah, itulah. Makanya tidak sah tadi. Tidak sah bukan tidak sah secara hukum. Tidak sah, tidak naik, tidak sampai ke atas. Tidak tercapai tujuan. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, 7 ya rukun niat di dalam tasawuf ini mesti kita pahami betul itu. Kalau mau sempurna sholatnya, yang saya katakan tadi makanan bergizi, Pak. Kalau hanya sekedar makan aja, makan nasi aja makan, ya. Kalau hanya sholat saja ya berdiri rukuk tidak saja ya sholat kata orang. Tapi ibarat makan nggak ada gizinya. Nah mesti terpahami dulu yang 7 macam ini. Pertama, qasad, tarat, ta'in, ihram, munajat, tubadil. Nah, kalau mau sempurna salat, terpahami 7 macam ini dulu. Nah, barulah kemudian kita membahas maqam takbirnya. Baru kita bahas nanti arah salatnya, kiblat. Jadi ada kunci-kunci untuk khusus salat. Pertama, terpahami rukun niat ini. Ya, termasuk kemudian maqam takbir. Ini maqam takbirnya ihram, mi'raj, munajat, tubadil tadi. Lalu kemudian kita paham pula arah kiblat dalam sholat. Ya. Nah, di kita ini kan kiblatnya cuma satu yang kita pahami, menghadap ke Baitullah, kan begitu kan? Itu mah kiblat tubuh. Kata, walaupun kita sholatnya di Mekah menghadap Baitullah, ya cuma dada kita saja Pak yang menghadap Baitullah. Wajah kita tetap ke tempat sujud. Tidak boleh pula kita menengadah oleh Ka'bah itu begitu. Walaupun kita sholat di depan Ka'bah, tetap saja yang menghadap daerah Ka'bah itu dada kita. Wajah kita, muka kita menghadapnya ke tempat sujud. Nah, maka disebut dengan itu kiblat tubuh. Itu marah. Mana kiblat hatinya? Kiblat hatinya kepada sirullah. Ya. Mana kiblat nyawanya? Mana kiblat rahasianya? Kiblat nyawa kepada aras Allah. Kiblat rahasia kemana? Kepada nur Allah. Nah, ini juga harus terpahami. Nah, kiblat tubuh kepada Baitullah, kiblat hati kepada sirullah, kiblat nyawa kepada aras Allah, kiblat rahasia kepada nur Allah. Nah, bagaimana ini penjelasan? Insya Allah bulan depan kita jelaskan. Karena waktu sudah agak siang. Ya. Nah, ini kalau untuk sempurnanya sholat. Kalau hanya sekedar bacaan-bacaan saja ya, itu secara syariat sudah sah lah sholatnya. Tapi mungkin secara hakikat belum sempurna. Nah, yang penting itu pertama niat itu. Itu yang penting betul itu Pak. Niat itu. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita sudah tahu arah ya kemana sih tujuan kita ini, menentukan niat itu,
Maka niat itu tidak boleh berubah, Pak. Mulai takbir sampai salam. Nggak boleh berubah. Begitu berubah, batal sholatnya. Nah, kalau dibahasakan dengan bahasa yang lebih luas, ya, niat itu mulai takbir sampai salam. Apa itu takbir? Lahir. Apa itu salam? Mati. Mulai lahir sampai mati, itulah hakikatnya, nggak boleh berubah. Cuman karena kita nggak paham, ya, atau digoda oleh nafsu kita, maka hilang itu semua. Tapi sesungguhnya itu, mulai takbir sampai salam nggak boleh berubah niat. Mulai lahir sampai mati itu pegangan, nggak boleh berubah. Nah, inilah kita kaji supaya kita paham tadi, supaya jadi pakaian dalam hidup kita ini. Ya, ilmu banyak bagus. Tapi akan lebih baik kalau ya banyak tapi sempurna. Ya. Tapi kalau nggak bisa dilaksanakan, lebih baik sedikit asal cukup daripada banyak tapi tak mencukupi. Ya, iya banyak tapi nggak mencukupi. Mendingan sedikit aja asal cukup, Pak. Ya, dia nggak banyak tahu, nah, cuman hanya dia tahu cuman Allah aja, kan sedikit. Ya, dia nggak tahu ini, nggak tahu itu, nggak tahu baca itu. Tapi kalau dia sudah tahu Allah, apa yang dia mau kan ada. Nggak pakai ilmu-ilmu lagi itu. Ya, kita ini doanya kadang-kadang yang panjang, Pak. Ya, ya. Orang yang sudah ma'rifat itu kadang-kadang doanya nggak panjang-panjang, nggak. Tapi terkabul. Kita ini udah panjang, nggak makbul. Doanya sepanjang tadi beruk. Dah capek tangan begini, belum selesai juga. Rupanya semua hafalan dia dibaca semua. Ya Allah. Makanya kata kawan saya dulu, ya, saya nasihati anak saya, katanya, sini, kamu kalau sudah sholat itu jangan langsung berdiri, doa dulu. Sudah Pak, katanya, sudah doa. Saya lihat enggak ada, sudah doa tadi. Apa panjang-panjang doa? Emangnya doa aku apa? Gampang aja, apa doa? Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Amin. Udah. Ya nggak bisa juga begitu, Pak. Ada tertibnya, gitu ya. Nah, tapi namanya anak-anak. Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Jadi artinya lebih baik sedikit asal mencukupi daripada banyak tapi tak mencukupi. Tahu ini, tapi nggak tahu arah, nggak mencukupi. Nah, syukur-syukur banyak dan mencukupi. Gitu ya. Nah, saya kira demikian saja Bapak Ibu. Terima kasih.